Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Ana Firda Lestari dari PGMI 6A akan mempresentasikan draft proposal saya yang berjudul Pengaruh Metode Pembelajaran Tanya Jawab berbasis game terhadap motivasi siswa dalam belajar di kelas. Nah, yang pertama ada latar belakang dari penelitian ini. Di sini kita sudah tidak asing dengan kata-kata metode pembelajaran. Nah, metode pembelajaran adalah teknik yang dikuasai pendidik atau guru untuk menyajikan materi pelajaran kepada peserta didik di dalam kelas, baik itu secara individu maupun secara kelompok, agar materi pelajaran dapat diserap, dipahami, dan dimanfaatkan oleh peserta didik dengan baik. Nah, pernyataan tersebut adalah menurut Ahmadi dan Prasetya tahun 2015. Nah, untuk mendapatkan hasil belajar siswa yang bagus dan sesuai dengan yang diharapkan, tentunya kita sebagai guru perlu memperhatikan sebuah metode pembelajaran yang baik pula. Maka dari itu, metode pembelajaran ini sangat penting kedudukannya dalam lingkungan pendidikan, terutama dalam proses pembelajaran di dalam kelas. Dengan adanya metode pembelajaran ini, guru akan lebih terarah dan terencana dalam mengajar. Nah, metode pembelajaran ini sangat bermacam-macam jenisnya. Salah satunya yang akan kita bahas adalah metode pembelajaran tanya jawab. Metode tanya jawab adalah suatu metode yang mengelola pembelajaran dan akan menghasilkan pertanyaan-pertanyaan yang nantinya akan mengarahkan siswa agar memahami materi pembelajaran tersebut. Nah, menurut Ibrahim tahun 2010 mengatakan bahwa metode pembelajaran tanya jawab adalah sebuah metode yang berisikan tentang terjadinya sebuah percakapan atau dialog di antara siswa dengan guru, baik itu guru bertanya kepada siswa maupun sebaliknya siswa yang bertanya kepada guru. Selanjutnya ada motivasi. Nah, motivasi belajar siswa juga mempunyai peranan yang sangat penting dalam proses belajar. Sebagai seorang pendidik atau guru, harus mengetahui bahwa motivasi siswa itu, setiap siswa itu berbeda-beda. Ada siswa yang mempunyai motivasi yang tinggi dan ada juga yang kurang dalam motivasi belajarnya. Nah, apa sih motivasi itu? Di sini motivasi adalah suatu keadaan atau status internal atau kadang-kadang bisa diartikan sebagai kebutuhan atau keinginan yang mengarahkan pada seseorang untuk aktif dalam mencapai suatu tujuan tertentu. Nah, itu menurut Huit tahun 2001. Sedangkan ada yang menyebutkan pula bahwa motivasi belajar adalah kecenderungan siswa dalam melakukan suatu kegiatan yang dibarengi dengan hasrat untuk mencapai hasil belajar semaksimal mungkin. Nah, pernyataan tersebut barusan yaitu menurut Winas Sanjaya tahun 2010.
Dari beberapa pengertian motivasi belajar yang sudah tadi disebutkan, dapat disimpulkan bahwa motivasi belajar adalah suatu keadaan yang melekat pada diri seseorang atau siswa untuk melakukan sesuatu dengan dibarengi dengan hasrat atau kemauan yang tinggi hingga tujuan yang diinginkan tersebut dapat tercapai dengan maksimal. Selanjutnya ada rumusan masalah. Di sini terdapat dua rumusan masalah. Yang pertama, apa saja hal-hal yang harus dipersiapkan untuk menerapkan metode pembelajaran tanya jawab ini. Dan yang kedua ada bagaimanakah pengaruh yang terjadi setelah diterapkannya metode ini kepada siswa. Selanjutnya ada tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini juga terdapat 2 poin. Yang pertama, menyebutkan dan menjelaskan hal-hal apa saja yang menerapkan metode pembelajaran tanya jawab. Dan yang kedua, ada menjelaskan bagaimana pengaruh setelah diterapkannya metode pembelajaran tanya jawab berbasis game ini. Manfaat penelitian. Yang pertama, bagi siswa akan mendapatkan pembelajaran yang efektif dan efisien. Selain itu, siswa tidak akan mengantuk ataupun melamun ketika pembelajaran, karena siswa akan mengikuti pembelajaran hingga akhir. Karena di akhir pembelajaran, guru akan membawakan sesuatu yang menarik bagi siswa. Yang kedua, bagi guru dapat menambah wawasan dan pengalaman yang berharga dalam hidupnya. Guru akan lebih mengeksplor lagi dan belajar secara terus-menerus demi terciptanya proses pembelajaran yang baik dan hasil belajar yang tinggi. Dan tentunya menarik juga untuk siswa. Di sini ada ruang lingkup dan batasan penelitian. Nah, ruang lingkup adalah salah satu yang sangat penting dalam menyelesaikan sebuah penelitian. Hal ini bertujuan untuk menentukan sampai manakah si peneliti harus membahas suatu permasalahan. Selain itu, batasan pembahasan bagi peneliti juga sangat penting. Ini bertujuan agar si peneliti lebih terarah dan tidak keluar dari jalur pembahasan. Adapun batasan pada penelitian ini yaitu yang pertama, penelitian ini membahas tentang pengaruh metode pembelajaran tanya jawab berbasis game terhadap motivasi belajar siswa di dalam kelas. Dan yang kedua, penelitian ini hanya mencakup metode pembelajaran tanya jawab dan pengaruhnya terhadap motivasi belajar siswa. Adapun kerangka berpikir, menurut Purwanto dalam Lestari mengatakan bahwa motivasi adalah segala sesuatu yang mendorong seseorang untuk melakukan suatu tindakan. Nah, penamaan motivasi belajar kepada siswa sangat penting untuk dilakukan guna menciptakan suasana kelas yang kondusif, aktif, dan juga terarah. Jika siswa mempunyai motivasi yang tinggi untuk belajar, maka tujuan yang ingin guru capai secara otomatis akan tercapai juga, dan hasilnya pun akan sesuai apa yang diharapkan guru. Penggunaan metode pembelajaran tanya jawab dengan berbasis game ini akan membuat motivasi siswa meningkat.
Ini bagaimana guru dalam menyajikan sebuah pertanyaan yang akan dilontarkan kepada siswa dengan teknik macam-macam game. Jika penggunaan metode ini mendukung, maka motivasi siswa juga akan muncul. Maka dari itu, guru harus bisa mengkaji berbagai game untuk menyajikan pertanyaan-pertanyaan kepada siswa. Selanjutnya ada metodologi penelitian. Yang pertama ada pendekatan dan metode. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif ini merupakan suatu pendekatan yang dilakukan dengan cara mendeskripsikan suatu persoalan tertentu yang dikaji secara holistik, utuh, dan komprehensif. Dan sedangkan metode penelitian ini yaitu menggunakan metode ground theory atau teori dasar. Metode ini merupakan salah satu jenis dari penelitian kualitatif, di mana peneliti dapat menarik secara keseluruhan apa yang sedang diamati atau dianalisis secara induktif. Teori abstrak tentang proses, tindakan atau interakasi, dan berdasarkan pandangan partisipan yang ada. Selanjutnya ada jenis dan sumber data. Jenis data yang digunakan pada penelitian ini yaitu data kualitatif. Data kualitatif ini melakukan kategorisasi yang kemudian akan diinterpretasikan secara deskriptif dan menggambarkan terhadap data yang sudah terkumpul. Dan setelah itu memilih-milih data yang diperlukan dan yang tidak, dan disesuaikan dengan pembahasan dalam penelitian tersebut. Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data sekunder. Nah, data sekunder ini merupakan data yang diambil secara tidak langsung oleh si peneliti. Artinya, data ini didapatkan dari sumber-sumber lain yang diteliti secara tidak langsung dan murni untuk kebutuhan penelitian. Data sekunder ini contohnya seperti buku, artikel, jurnal, situs internet, dan lain-lain yang dapat memperkuat hasil penelitian. Nah, untuk teknik pengumpulan data, dilihat dari pengertiannya yaitu suatu cara yang dilakukan untuk memperoleh data atau informasi yang dibutuhkan untuk penelitian. Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan teknik wawancara dan dokumentasi. Kemudian ada teknik analisis data. Dalam penelitian ini, analisis data yang digunakan yaitu teknik analisis isi dengan menerapkan metode Miles and Huberman. Menurutnya, teknik ini meliputi 3 unsur kegiatan yang terjadi bersamaan, yaitu redukasi data, penyajian data, dan kesimpulan. Menurut Sugiono, tahun 2001 mengatakan bahwa Miles dan Huberman merupakan aktivitas yang dilakukan dalam analisis data dan dapat dilakukan secara terus-menerus hingga data yang didapatkan selesai. Nah, seperti yang sudah disebutkan tadi, bahwa dalam teknik Miles dan Huberman ini meliputi 3 unsur yaitu reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan. Nah, yang pertama ini ada reduksi data. Reduksi data ini berlangsung secara terus-menerus selama proyek berlangsung dan berorientasi. Informasi ini berkaitan dengan penelitian
yang akan dilakukan. Nah, kemudian peneliti mereduksi data dengan cara memilih bagian-bagian mana yang penting dan setelahnya disesuaikan dengan aspek yang telah diteliti. Dalam penelitian ini yaitu reduksi data meliputi yang pertama, ada peneliti melihat suasana kelas sebelum diterapkannya metode pembelajaran tanya jawab berbasis game ini. Kemudian yang kedua, peneliti mulai mengidentifikasi permasalahan apa saja yang menyebabkan siswa kurang bersemangat dalam belajar. Dan yang ketiga, peneliti menentukan metode pembelajaran tanya jawab yang berbasis game untuk diterapkan di dalam kelas. Nah, yang selanjutnya ada penyajian data. Penyajian data adalah sebuah data yang siap untuk disajikan setelah mengalami proses reduksi. Sebab dalam proses reduksi, sebuah data belum terlalu terstruktur dan sistematis, maka dalam proses ini data akan diperbaiki lagi sehingga dapat dibaca dengan mudah karena bentuknya sudah terstruktur dan sistematis. Nah, setelah itu kemudian data disajikan untuk mempermudah dalam menganalisis data, yaitu dimulai dari yang pertama, peneliti menyimpan data-data yang dibutuhkan untuk penelitian. Yang kedua, peneliti menyimpannya dalam satu file agar mudah dianalisis. Dan yang ketiga, peneliti mulai memilih dan memilah, kemudian menganalisis. Setelah itu menerapkan metode pembelajaran tanya jawab sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai dengan maksimal. Nah, unsur yang terakhir atau unsur yang ketiga dalam teknik Miles dan Huberman ini yaitu kesimpulan. Kesimpulan ini merupakan jawaban dari rumusan masalah yang telah dibuat dan dengan disertai bukti-bukti baik berupa dokumentasi maupun dokumen tertulis, sehingga bukti tersebut yang menunjang maka dikatakan kesimpulan itu sudah selesai. Kemudian ada hasil penelitian terdahulu. Yang pertama, penelitian yang dilakukan oleh Firman Asadi tahun 2008 yang berjudul Pengaruh Metode Tanya Jawab Terhadap Motivasi Belajar Anak Usia Dini di TK Kanzul Makarim, Glenmore, Banyuwangi, Fakultas Ilmu Keguruan dan Ilmu Pengetahuan PGRI Jember. Nah, tujuan dari penelitian ini yaitu untuk meningkatkan motivasi anak di TK Kanzul Makarim dengan melalui penerapan metode tanya jawab. Ini dikarenakan terdapat berbagai masalah yang cukup serius dalam hal meningkatkan motivasi dalam belajar di kelompok B TK Kanzul Makarim. Kemudian metode yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah metode penelitian kuantitatif. Kemudian untuk teknik yang digunakan dalam menentukan responden adalah teknik population research. Selain itu, peneliti juga memilih menggunakan metode observasi langsung, yaitu peneliti mengobservasi anak secara langsung ke lapangan. Kemudian hasil dari penelitian tersebut yaitu peneliti dapat mengetahui bahwa metode tanya jawab terhadap motivasi belajar anak usia dini ini dengan signifikasi 5%, maka X tabel sama dengan 3,8, sedangkan nilai X hitung sama dengan 8,75. Dengan demikian, nilai X hitung lebih besar dari X tabel, yaitu 8,75 lebih besar dari 3,84. Jadi, metode tanya jawab ini sangat berpengaruh terhadap motivasi belajar anak usia dini di TK Kanzul Makarim, Glenmore. Ada juga hasil penelitian terdahulu yang kedua yaitu
Penelitian yang dilakukan oleh Faid Hamidah dan Asrorul Mais tahun 2020 yang berjudul Pengaruh Metode Tanya Jawab Terhadap Motivasi Belajar Anak Usia Dini di Pos PAUD Kemuning 56 Mumbulsari, Jember. Program Studi Pendidikan Guru PAUD dan PLB-IKIP Jember. Tujuan dari penelitian tersebut yaitu untuk meningkatkan motivasi belajar siswa di Pos PAUD Kemuning 56, Desa Taman Sari, Kecamatan Mumbulsari, Kabupaten Jember melalui metode tanya jawab. Penggunaan metode dan penelitian tersebut dilakukan karena adanya permasalahan yang terjadi di Pos PAUD Kemuning 56 Mumbulsari. Kemudian, metode yang dilakukan dalam penelitian tersebut yaitu menggunakan metode penelitian kuantitatif dan penentuan responden. Penelitian menggunakan teknik pengumpulan data population research. Hasil dari penelitian ini yaitu ada pengaruh metode tanya jawab terhadap motivasi belajar anak usia dini di Pos PAUD Kemuning 56, Mumbulsari, Jember. Hal ini berdasarkan perhitungan C² dengan DB sama dengan 1 dan taraf signifikan 5%. Dan didapat X² tabel sama dengan 3,84, nilai X² hitung yaitu sama dengan 8,75. Dengan demikian nilai X hitung lebih besar dari X tabel, sehingga hipotesis nihil yang diajukan ditolak dan hipotesis kerja diterima. Nah, itulah presentasi dari saya. Sekian, mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan dan penulisan. Di sini saya masih banyak kekurangan dan masih dalam tahap pembelajaran. Untuk itu mohon untuk dimaklumi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.